Wah, IHSG-nya Jepang naik. Waduh, ngepump. Waduh, to the moon. Sampai kapan nih? Nah, mulai turun. Pullback apa reverse nih? Ada apa nih? Ternyata mentok. Double top. Itu kalau dari sisi technical. Tapi di sisi fundamental, ternyata BOJ lagi asik naikin suku bunga dari Mei 89 selama setahun lebih. Di Desember 89 naik dari 3,75 jadi 4,25 dan itu nge-trigger reversal lalu downtrend. Nah, kenaikan suku bunga BOJ tadi adalah salah satu cara mereka untuk nahan laju pertumbuhan ekonomi di Jepang yang naik gila-gilaan. Dan sejak reversal tadi, Jepang mulai masuk ke periode yang dikenal dengan nama The Lost Decade yang men-trigger lahirnya fenomena Mrs. Watanabe, ibu-ibu rumah tangga yang mau cari cuan lewat dunia forex. Hello, gue Kinpra. Jangan lupa baca description, oke? Kenalin, dia adalah Mrs. Watanabe. Ini juga Watanabe, ini juga Watanabe, dan masih banyak Watanabe lain di sana. Tapi Watanabe ini bukan nama mereka, justru adalah julukan atau istilah. Kalau di Amerika kayak Smith, kayak Average Joe, kalau di sini mungkin kayak Bapak Ibu Budi kali ya. Dan julukan ini dikasih oleh dunia buat mereka yang awal kemunculannya banyaknya ibu-ibu rumah tangga Jepang yang nyemplung ke dunia forex karena tuntutan keadaan. Jadi di tahun 1980-an, ekonomi Jepang itu lagi tumbuh positif secara signifikan parah. Pasar saham mereka terbang, real estate to the moon. Bahkan pas nyampe puncaknya, harga tanah di sekitar istana Tokyo itu nilainya lebih mahal dibandingin seluruh tanah di California. Bahkan di pertengahan 90-an, GDP mereka masih sempat naik dan nyentuh 5,5 triliun US dollar, which itu adalah 17% dari total GDP dunia saat itu. Dan Jepang persis di urutan kedua setelah US. Jadi kebayang ya, besarnya Jepang waktu itu. Nah, setelah apresiasi, ya harus kontraksi. Tapi walaupun downtrend makroekonomi dimulai dari awal 90-an, krisis baru benar-benar berasa di lapangan di pertengahan 90-an. Tepatnya ketika terjadi banking crisis di 95. Di momen ini, financial market makin turun, stock market turun, properti makin turun. Laju pertumbuhan ekonomi mereka jadi nggak stabil. Bahkan di tahun 98-99, pertumbuhan PDB mereka negatif. Nah, salah satu cara bank sentral untuk ngatasin problem ini adalah dengan mengubah kebijakan suku bunga. Waktu marketnya booming, suku bunga dikerek naik untuk ngerem laju pertumbuhan mereka. Ketika marketnya mulai turun, suku bunga juga turun secara berangsur-angsur. Bahkan BOJ sampai ngeberlakuin kebijakan zero interest rate di Februari 99 yang bikin yen Jepang jadi murah banget buat minjem. Dengan bunga rendah, harapannya ekonomi mulai muter lagi. Perusahaan mulai pinjem duit lagi untuk ekspansi bisnis. Rumah tangga mulai KPR lagi, KKB lagi, kartu kredit lagi, rajin spending lagi. Tapi ternyata savings rate rumah tangga di Jepang tetap tinggi. Banyak orang-orang yang tetap milih untuk ngebiarin uangnya tidur di rekening daripada dipakai karena mereka masih ngerasa insecure dengan ekonomi yang lagi nggak stabil. Tapi dilema juga, karena dengan bunga yang super rendah, duit mereka di rekening ini jadi nggak ngasilin apa-apa. So disinilah Mrs. Watanabe masuk ke forex yang awalnya menggunakan strategi carry trade. Pasar valuta asing atau forex market adalah financial market terbesar di dunia yang menurut BIS tahun 2022 kemarin transaksi hariannya udah nembus rata-rata 7,5 triliun dolar per harinya. Nah, para Mrs. Watanabe ini pada nyoba nyari keuntungan di sini. Trading forex simpelnya adalah misalnya Ibu Budi punya 150 juta rupiah, lalu ditukar ke US dollar yang kalau misalnya nilai tukarnya adalah 15.000, berarti dia punya 10.000 US dollar. Terus misalnya dolar menguat jadi 15.500, berarti 10.000 US dollar tadi naik jadi 155 juta rupiah, untung 5 juta. Kalau carry trade, simpelnya adalah gini. Tante Budi minjem 150 juta ke Bank BCA dengan bunga 1% misalnya ya. Berarti dia harus balikin 151,5 juta nantinya. Nah, sekarang Tante Budi megang 150 juta. Lalu dia nukar ke USD dengan rate yang sama. Jadi sekarang dia pegang 10.000 USD. Nah, dengan 10.000 USD ini, dia nggak nunggu nilai tukar USD IDR berubah. Tapi dia nginvestasiin misalnya ke obligasi Amerika yang nawarin return fix misalnya 5% setahun. Setelah setahun, 10.000 USD dia udah jadi 10.500 US dollar alias profit kotor 500 US dollar. Lalu dia tukar ke rupiah lagi dengan rate misalnya di 14.900. Berarti 10.500 US dollarnya jadi 156,450 juta rupiah. Terus dia balikin ke BCA 151,5 juta rupiah. Net profitnya berarti 4.950.000. Nah, yang dilakuin Ibu dan Tante Budi tadi adalah yang dilakuin para Mrs. Watanabe waktu nyemplung ke forex market untuk bisa tetap ngasilin duit di masa-masa ekonomi yang lagi nggak pasti. Ada yang pakai tabungan sendiri, ada yang minjem dan manfaatin bunga rendah ke bank. 何持ってんの？今ポンド王子ポンド王子どこ？いつ入ったの？
今日の朝ぐらい。 Nah, selain mau ngasilin pendapatan buat rumah tangganya mereka, ada juga motif lain yang mendorong Mrs. Watanabe jadi Mrs. Watanabe. Salah satunya adalah Mayumi Tori ini, yang terbukti berhasil di dunia forex market. I was a full-time housewife for 11 years. Then I got divorced and had to start over without a job or money. In the beginning, I didn't have any money. Sebelumnya dia adalah ibu rumah tangga yang harus pisah sama suaminya, tanpa uang, tanpa kerja. Dengan tekad bahwa dia harus survive, di sini dia mulai masuk ke forex tahun 2004-an, pas anaknya usia TK. Menurut dia, market adalah ketidakpastian. Tapi dari ketidakpastian itu, tetap ada polanya yang bisa jadi kesempatan, walaupun beresiko. Dan dia milih untuk fokus di kesempatannya. Tapi pas awal mulai masuk forex, ya udah pasti nggak gampang dong. Selain soal modal dan skill trading, urusan mental pun juga sulit banget. Menurut Tori, di Jepang itu tabu kalau ngomongin uang. Mau kaya, mau make a lot of money juga di persepsinya nggak positif. So, ketika dia mulai trading, dia nggak bisa ngomong ke siapa-siapa. Karena pasti pada nggak habis pikir sama pilihannya dia ini. Dan pas mulai going well, orang-orang yang dianggap temen juga mulai ngomongin di belakang. Tapi waktu itu mungkin Tori mikirnya kayak, kalau ada anak lahir langsung dapat rezeki warisan jutaan dolar tanpa ngapa-ngapain, tinggal brojol doang, kenapa gue masih muter otak buat dagang malah nggak boleh? Walaupun gak keringetan gitu. Orang-orang di zaman sebelum revolusi industri 1 kalau ngeliat kita kerja duduk sambil pakai laptop, AC, itu mungkin diomongin juga kali ya. Intinya despite apa yang normal di sana saat itu, Tori masuk ke market dan dia jadi salah satu Mrs. Watanabe. Dia belajar, gak berhenti, dan berhasil. Nah, di sini mungkin ada yang mulai tertarik nih buat masuk ke forex. Tahan dulu. Ini adalah another Mrs. Watanabe, namanya Naomi Maeda. Dia jewelry designer tapi pengen punya sumber pendapatan tambahan. Dengan trendingnya fenomena Mrs. Watanabe, akhirnya dia juga masuk ke forex. Tapi beda dengan Tori, dia ini justru nganggap forex itu menakutkan. Di 2011, dia pakai tabungannya buat mulai trading forex dan hasilnya kacau balau. So, dia harus kehilangan uang. Dan dia minjem duit ke kakaknya supaya bisa trade lagi. Dia minjem 7.500 euro dan trading pakai leverage 100 kali. Artinya dia trade dengan modal 750.000 euro. Tapi dia unprepared. Dia kira trading itu nebak naik atau turun doang, dan yang dia pikirin adalah soal making profitnya doang. Dia belum kebuka matanya bahwa financial market itu lebih tentang managing resiko, bukannya nge-forecast arah market. Tapi ya wajar, proses belajar. Nah, terus 11 Maret 2011, Jepang dikejutin oleh Black Swan, kejadian yang nggak bisa diprediksi siapapun kecuali lembaga kayak BMKG, yaitu gempa dan tsunami yang mengakibatkan kerusakan dengan nilai miliaran dolar. To a high-rise rooftop and could only watch in horror as tsunami waves inundated their city, knocking buildings into rubble and mixing into a kind of tsunami soup filled with. Salah satu yang pernah rugi di financial market Jepang adalah seorang trader dari Barings Bank bernama Nick Leeson. Waktu itu dia lagi open posisi long, tapi terjadi gempa tahun 95 di Jepang. Ekspektasinya, ya Nikkei turun, dan in reality beneran turun jeblok. Trade dia kacau balau dan ujung-ujungnya kantornya bangkrut. Di video ini gue ceritain detail gimana perjalanan trading dia. Bisa buat bahan belajar banget. Linknya di description. Nah, menurut Naomi, kondisi Jepang saat itu parah banget. Sehingga dia ngerasa kalau yen bakal jatuh. So, dia buka posisi. Dia nge-short yen. Dan ternyata, yen bukannya jatuh tapi malah terbang. Berlawanan sama posisi dia. Kenapa? Menurut forex strategist ini, dia ngelihat bahwa pas gempa itu malah banyak banget yang beli yen instead of selling karena lagi krisis kayak Nikkei tadi. Tapi kenapa malah pada beli yen? They knew they had to pay for the cost of the earthquake and the tsunami, so that people or Japanese companies were like selling assets abroad and repatriating them to Japan, selling of US dollars and buying Japanese yen back to the Japan. Di tanggal 14 Maret, yen masih terus naik. Reaktor nuklir meledak di 15 Maret, yen naik lagi. Dan akhirnya di 16 Maret, yen terbang maksimal. Perlu di-note dulu bahwa emang normalnya kalau ada bencana, market tuh most likely akan panik dan bikin crash. Jadi yang kejadian di Maret 2011 khususnya di forex market Jepang ini emang paradoks. Nah, Mrs. Watanabe yang tanda kutip jadi korban dari Black Swan ini mau nggak mau jadi kebentuk persepsinya bahwa forex itu mengerikan dan bikin dia quit dari trading. Tapi dia quit sementara doang, nggak permanen. Pelan-pelan forex dapat kesempatan kedua dan Naomi masuk lagi ke forex. So let's hope kali ini dia lebih banyak investasi di kepalanya dulu, di mentalnya dulu, dan lain sebagainya. Hari ini Mrs. Watanabe udah bukan lagi forex trader, bukan lagi ibu-ibu rumah tangga Jepang. Tapi siapapun orang Jepang, terutama perempuan, yang berani nyemplung, belajar, rugi, dan untung di financial market. Apapun asetnya, termasuk Bitcoin juga. Tori sebagai salah satu Watanabe yang berhasil juga masih aktif, dan udah nikmatin hasilnya juga.
dia juga mulai ngajar. Utamanya dia ngajar soal chart pattern dan candlestick pattern yang ternyata asal mulanya itu ternyata dari pedagang beras sejak 300 tahunan lalu di Jepang. Bahkan anaknya yang udah gede sekarang pun juga diajarin trading forex buat jadi pedagang di antara paus-paus dunia dan trader-trader retail lainnya.